Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Aritonang dengan NIM channel 24004 dari kelas B, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi bentuk-bentuk perusahaan dan usaha franchise. Materi ini saya ambil dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis yang diampu oleh dosen saya, yaitu yang pertama Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI CIKI NR CSRS, dan dosen saya yang kedua yaitu Bu Sheila Aprilia Murnidayanti SPN MA. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Yang pertama, bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan yaitu terdiri dari 5. Dan sebenarnya ada lagi selain ini, tapi saya mengambil yang 5 ini, 5 yang terbesar ini. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, yang kedua persekutuan perdata, 3 firma, keempat persekutuan komanditer atau CV, yang kelima yaitu perseroan terbatas atau PT. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan yaitu perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha, misalnya perusahaan dagang atau usaha dagang, sole traders dalam Inggris, sole proprietorship itu di AS. Perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidang usahanya, yaitu perusahaan industri, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan salah satu bentuk perusahaan perseorangan yang didirikan dan dijalankan oleh satu orang pengusaha. Tidak ada peserta lain di sampingnya. Kalau dalam PD atau perusahaan dagang, tampak banyak orang itu merupakan pembantu pengusaha yang hubungan hukumnya dengan pengusaha bersifat hubungan hukum, perburuhan, dan pemberian kuasa. Selanjutnya yaitu adalah persekutuan perdata. Persekutuan perdata diatur dalam pasal 1618 sampai 1652 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Ciri-ciri persekutuan perdata yaitu yang pertama, adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih. Yang kedua yaitu masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan atau yang bisa disebut inbrank. Yang ketiga yaitu bermaksud membagi keuntungan bersama. Berikutnya yaitu bentuk-bentuk persekutuan perdata dapat berbentuk. Yang pertama, satu, antar pribadi-pribadi yang melakukan suatu pekerjaan bebas atau profesi. Yang kedua, persekutuan yang bertindak keluar pada pihak ketiga secara terang-terangan dan terus-menerus untuk mencari laba. Yang ketiga yaitu perjanjian kerjasama dari suatu transaksi segera setempat. Yang ketiga yaitu firma. Pembahasan tentang firma diatur dalam pasal 16 sampai pasal 35 KUHD. Dalam pasal 16 KUHD dijelaskan bahwa persekutuan firma adalah tiap-tiap perserikatan atau persekutuan perdata yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama. Firma merupakan persekutuan perdata khusus karena memiliki 3 unsur mutlak yang menjadi tambahan dari persekutuan perdata, yaitu menjalankan perusahaan dengan nama bersama atau yang bisa disebut firma, dan pertanggungjawaban sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan. Ini tertera dalam pasal 18 KUHD. Adapun ciri-ciri firma adalah sebagai berikut. Yang pertama itu persekutuan perdata. Yang kedua, untuk menjalankan suatu perusahaan. Yang ketiga, dengan mempergunakan di bawah satu nama bersama atau firma. Yang keempat, setiap sekutu secara tanggung-menanggung atau tanggung-renteng bertanggung jawab seluruhnya atas segala perjanjian atau perbuatan persekutuan. 5, biasanya bergerak di bidang provinsi atau sultan. Yang keempat di sini yaitu adalah persekutuan komanditer atau komanditer Vennootschap. Mengenai CV diatur dalam pasal 19 sampai pasal 21 KUHD, di mana VD didefinisikan sebagai persekutuan dengan setoran uang dibentuk oleh satu atau lebih
anggota aktif yang bertanggung jawab secara renteng di satu pihak dengan satu atau lebih orang lain sebagai pelepas uang. Dalam hal ini dikenal dua macam sekutu, yaitu yang pertama sekutu komanditer, yaitu sekutu yang hanya memasukkan uang, barang, atau tenaga ke persekutuan sebagai pemasukan atau inbrank dan berhak atas keuntungan dari persekutuan tersebut. Yang kedua yaitu ada ada sekutu komplementer, yaitu sekutu yang di samping memasukkan uang, barang, atau tenaga juga menjadi pengurus persekutuan serta mewakili persekutuan terhadap pihak ketiga. Adapun macam-macam CV dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu CV diam-diam, yaitu belum secara terang-terangan menyatakan sebagai CV pada pihak ketiga. Yang kedua itu CV terang-terangan, yaitu secara terang-terangan sudah menyatakan sebagai CV pada pihak ketiga. Lalu yang ketiga itu CV dengan saham, yaitu CV terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham. Yang kelima, di sini ada PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan mencari keuntungan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya, yaitu dalam pasal 1 ayat 1 UU PT nomor 40 tahun 2007. Selanjutnya di sini materi yang kedua kita akan membahas usaha franchise atau waralaba. Pengertian dan dasar hukum franchise. Istilah franchise berasal dari kata kerja Prancis atau franchir yang berarti to free sehingga to franchise yang artinya memberikan suatu kebebasan untuk berbuat sesuatu dalam konteks wirausaha pada wilayah yang tertentu untuk menjalankan sendiri suatu usaha. Menurut PP nomor 42 tahun 2007 dan peraturan Menteri Perdagangan nomor 12 atau MDAG atau 3 atau 2006, waralaba atau franchise adalah perikatan di mana salah satu pihak memberikan hak untuk menjalankan usaha untuk mendapatkan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan dengan memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pihak lain. Selanjutnya di sini akan kita bahas mengenai jenis-jenis franchise. Terdapat 4 jenis franchise yang mendasar yang biasa digunakan di Amerika Serikat menurut International Franchise Association atau IFA, yaitu organisasi franchise internasional yang beranggotakan negara-negara di dunia yang berkedudukan di Washington DC. Yaitu yang pertama, produk franchise. Pemilik toko diberikan hak oleh produsen untuk mendistribusikan barang-barang milik pabrik serta memberikan izin kepada pemilik toko untuk menggunakan nama dan merek dagang pabrik sebagai timbal balik dari hak-hak ini. Pemilik toko harus membayar sejumlah biaya atau membeli persediaan barang dagangannya. Yang kedua itu manufacturing franchise. Jenis franchise ini memperbolehkan suatu badan usaha dengan menggunakan merek dagang dan merek franchisor serta memberikan hak pada suatu badan usaha untuk membuat suatu produk dan menjualnya pada masyarakat dengan menggunakan merek dari franchisor tersebut. Jenis franchise ini seringkali ditemukan dalam industri makanan dan minuman. Selanjutnya yang ketiga itu business opportunity ventures, merupakan jenis franchise yang mengharuskan bisnis untuk membeli dan mendistribusikan produk-produk dari suatu perusahaan tertentu. Perusahaan harus menyediakan pelanggan atau rekening bagi pemilik bisnis, dan sebagai timbal baliknya pemilik bisnis harus membayarkan suatu biaya atau prestasi sebagai kompensasinya. Contohnya pengusahaan mesin-mesin penjualan otomatis atau distributorship. Yang keempat yaitu bisnis format franchising. Di dalam praktek franchising, dalam bentuk ini yang paling populer
Perusahaan menyediakan suatu metode yang kesuksesannya telah terbukti untuk dioperasikan oleh pemilik bisnis dengan menggunakan nama dan merek dagang perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan menyediakan sejumlah bantuan tertentu kepada pemilik bisnis dengan membayar sejumlah biaya atau royalti. Selanjutnya di sini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan franchise. Yang pertama kelebihannya. Kelebihan franchise yang pertama yaitu franchise mendapat keuntungan dan aktivitas iklan dari promosi franchisor pada tingkat nasional dan atau internasional. Franchise mendapat keuntungan dan daya beli yang besar dari kemampuan negosiasi yang dilakukan franchisor atas seluruh franchise. Franchisee mendapatkan pengetahuan khusus dan berkemampuan tinggi serta berpengalaman organisasi dan manajemen kantor pusat franchisor, walaupun franchisee tetap mandiri dan dalam bisnisnya sendiri. Yang kedua di sini kekurangan franchise. Yang pertama yaitu franchisee harus membayar franchisor atas jasa yang didapatkannya dan untuk penggunaan sistem franchise yaitu dengan dan dalam bentuk uang yang bisa disebut franchise fee yaitu pendahuluan atau uang franchise terus-menerus. Yang kedua yaitu franchisor mungkin berbuat kesalahan dalam kebijakannya yang mungkin mengambil keputusan yang berkaitan dengan inovasi bisnis yang berakhir pada kegagalan dan hal ini mungkin dapat mempengaruhi aktivitas franchisee. Yang ketiga itu reputasi citra, merek dan bisnis yang difranchisekan mungkin menjadi turun karena alasan-alasan yang mungkin berada di luar kontrol baik franchisor maupun franchisee. Franchisor walaupun franchisee tetap mandiri dalam bisnisnya sendiri. Selanjutnya, yang terakhir di sini adalah contoh franchise di Indonesia. Yang pertama itu Indomie, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Indomie merupakan salah satu merek lokal yang sukses mengembangkan bisnis waralaba melalui konsep Indomie mie instan yang dijual di berbagai gerai, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Meskipun produk utamanya adalah mie instan, PT Indofood juga membuka peluang waralaba untuk gerai Indomie di berbagai tempat seperti bandara, pusat perbelanjaan, dan kawasan wisata. Keberhasilan Indomie tidak lepas dari strategi pemasaran yang kuat dan inovasi yang terus dilakukan. Yang kedua yaitu Alfamart dan Indomaret atau juga yang bisa disebut waralaba retail. Alfamart dan Indomaret adalah dua pemain utama dalam bisnis waralaba retail di Indonesia. Keduanya menawarkan sistem waralaba kepada masyarakat yang ingin memiliki toko kelontong modern dengan dukungan sistem manajemen, pemasaran, dan distribusi yang terintegrasi. Sistem ini memudahkan mitra atau franchisee dalam menjalankan usaha karena sudah memiliki standar operasional yang jelas dan merek yang dikenal luas masyarakat. Dari presentasi yang saya sampaikan, kita dapat dalam kesimpulannya itu, yang pertama terdapat 5 atau lebih bentuk perusahaan yang diakui di Indonesia, yaitu perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer atau CV, dan perseroan terbatas atau PT. Masing-masing memiliki karakteristik berbeda, terutama dalam hal tanggung jawab pemilik terhadap utang perusahaan dan cara pendiriannya. Yang kedua yaitu setiap bentuk perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangan. Perusahaan perseorangan sederhana namun risikonya tinggi, sementara PT lebih kompleks namun memberikan perlindungan hukum yang terbatas bagi pemiliknya. Yang ketiga yaitu usaha franchise atau waralaba merupakan model bisnis di mana pemilik merek atau franchisor memberikan hak pada pihak lain yang bisa disebut franchisee untuk menjalankan usaha dengan merek dan sistem yang sama. Dan yang keempat yang terakhir yaitu bentuk perusahaan yang paling umum digunakan dalam usaha franchise adalah perseroan terbatas atau yang bisa disebut PT karena memiliki badan hukum yang jelas dan memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Saya minta maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian informasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.